Teman-teman, siap. Kami dari kelompok 2 yang akan mewawancarai teman-teman di SMA Negeri 22 tentang kebijakan yang ada di SMA Negeri 22 ini yang sedang hot news loh teman-teman. Saksikan ya. Tapi sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu dengan kelompok 2. Dari saya, Dinda Amalia Rahmadani dari absen 7 dan teman-teman saya. Dan saya, Muhammad Rafial Kamus dari absen 17. Dan saya, Sama Maris dari absen 36. Saya, Cina Atalia Sofi absen 11. Saya, Pradina Mukis saya absen 23. Saya, Fatina Zeldia dari absen 10. Saya, Sri Sari Syafasara absen 35. Saya, Eda Bukominar Bandita nomor absen 8. Dan saya, Priyandika Widi Sutrisno, absen 26. Enjoy! Halo guys, jadi di sini nih kita dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kedatangan siswi dari SMA Negeri 2 Purwokerto yang mau kita wawancarai terkait dengan kehidupan baru yang ada di Sekolah di SMA Negeri 2 Purwokerto. Mungkin teman-teman nih ada yang kaget, ada yang bingung dan kenapa sih kebijakan itu harus ada dan dilaksanakan itu tiba-tiba kok kemarin belum ada, tadi tiba-tiba ada, terus kayak udah modern banget gitu ibaratnya ya. Jadi kita tanya satu persatu dulu ya ke Mbak Natasha. Kita mau tanya apa dulu sih? Mungkin yang pertama lagi panas saya yang bagi ada di dalam sekolah terkait dengan dipakainya belajar berbagai sekolah seperti membatas aktivitas sekolah untuk setelah kegiatan KJS atau mungkin melanggar bukan melanggar sih, cuma kayak membatasi untuk mengembangkan bakatnya kayak sifat apa yang dalam dan yang Oke, benar. Sebelum menjelaskan perkenalan dulu. Oke, perkenalkan ya semuanya. Dan aku Natasha Ratikiana, siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Purwokerto. Dan di sini mau menjawab nih 3 pertanyaan jika tadi terkait dengan program yang tiba-tiba muncul ada di dalam sekolah kita. Nah, yang pertama itu menurut aku memang dari tim kontranya ya, karena kebanyakan siswa Semada itu kan memiliki kegiatan-kegiatan yang banyak. Sekarang juga kita bukan dipaksa tapi lebih didorong untuk memiliki aktivitas yang banyak seperti duta-duta gitu ya, SK, duta yang lain sebagainya. Pasti itu kan banyak banget uang untuk kita bisa berkegiatan. Kayak itu kan juga menghambat kita sebagai seorang siswa untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian mungkin bisa dilihat dari sisi positifnya ada di hal tersebut karena mengingat ya adanya gerbang itu tuh dari sisi yang aku dengar sendiri itu karena adanya apa ya teman-teman kayak mau ngasih teman-teman ini masih isu ya belum dipastikan secara pasti tapi adanya mungkin bisa kita kenal dengan senioritas yang terlalu berlebihan. Aku gak setuju banget tentang adanya hal itu bener-bener membuat kita sebagai mungkin seorang junior gitu ya merasa tertindas dan juga tertekan. Itu kan memang bener-bener hal yang buruk dan hal yang buruk itu nggak boleh dinormalisasi. Itu mungkin poin plusnya dari adanya gerbang tersebut. Jadi di tentukan-tentukannya titik-titik gerbang tersebut pasti udah dilihat sama sekolah dan oh ini tuh bisa apa ya orang ini menimbulkan banyak hal negatif terutama tentang senioritas. Kita bisa sering dengar evaluasi itu kan harusnya evaluasi bagaimana harusnya semestinya kita bertindak tapi malah disisipi dengan kekerasan atau ya walaupun nggak kekerasan fisik tapi kekerasan mental itu tetap akan membekas bener banget dari kamu kali nah selain itu untuk isu selanjutnya itu katanya untuk di ruang ya yang tingkat nah itu juga ada yang berperilaku mesum itu juga Enggak. oke Mbak Natasha kan kita udah tahu ya pernyataan dari Mbak Natasha yang aku tangkap nih bahwa Mbak Natasha itu lebih banyak pro-nya yang dibangun atau dibangun oleh tapi kan di sini posisinya Mbak Natasha adalah sebagai senior kelas 12 yang mana berarti adalah senior dari kamu kelas 11 dan kelas 10 kan biasanya
kan ya biasanya bukan semuanya, tapi biasanya kan kalau senior itu kan menerapkan kayak perilaku balas dendam kepada adik-adik kelasnya. Kayak dulu aku pas kelas 11 atau kelas 10 diginiin loh, jadi aku harus kayak gitu juga ke mereka. Dan kenapa mbak Diki kayak aku nggak setuju sama perbuatan seperti itu. Oke, karena sebelumnya mungkin dari masalah ya teman-teman ada kenangan buruk terkait dengan hal itu, yaitu senioritas yang terlalu berlebihan. Maka dari itu aku nggak setuju buat adanya hal tersebut, karena pada dasarnya biar apa ya, menurut aku sendiri dekat dengan adik kelas itu sangat menyenangkan teman-teman. Jadi tidak boleh ya adanya senioritas yang berlebihan gitu. Mantap. Jadi kita harus mencontoh siapa di kelas. Kak. Oke, jadi mungkin sekian yang kita dengarkan sudut pandang dari salah satu siswi kelas 12 SMA di Blok terkait dengan aturan-aturan di SMA 12. Mungkin sekian wawancara dari kami kelompok 2. Sampai bertemu di next wawancara. Bye bye. Jadi kamu nanya ya, kemarin kan beberapa minggu lalu ada tentang kayak kita itu para siswa itu kayak melanggar tentang baju gitu. Nah, itu kan pasti ada pro dan kontranya. Menurutku kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya itu masalah yang simpel sebenarnya, kayak juga sebenarnya nggak usah dibesar-besarin. Kan jadi itu ceritanya awalnya kan dari grup angkatan itu konflik yang beliau atau siapa gitu yang punya. Kalau misalkan hari Senin dan Selasa itu dirinya kan menggunakan seragam OSIS karena ada upacara dari apa gitu lah, aku lupa, pokoknya ada upacara dari Selasanya dan dirinya dari Kamisnya dikasih pakai payudin gitu. Namun ternyata pada hari Rabu malam itu ada sedikit perubahan dari sekolah yang katanya itu hari Kamis itu pakai identitas tapi tidak lagi dari OSIS. Nah itu tuh banyak pro dan kontra karena kebanyakan anak tuh ya OSIS kan dikunci lah ya. Jadinya ya mereka bingung antara milih identitas atau pakai OSIS. Nah tapi ada satu anak yang ibaratnya tuh pelopor dari ini semua lah buat menggunakan identitas. Menurut saya sih sebenarnya nggak salah dari kita juga ya, nggak salah karena memang benar-benar ini kan karena kita ya dari Senin Selasa ya sudah dipakai, terus masa hari Kamis nggak dipakai kan gimana ya, masa sudah punya baju itu ke sekolah nggak dipakai gitu kan. Terus juga itu juga kan pakainya sama-sama di sekolah kan, jadinya yang seharusnya sih nggak apa-apa. Cuma mungkin yang dipermasalahkan sekolah karena kenapa bisa yang melanggar itu satu sekolah gitu kan. Itu kalau menurut saya sih ada sedikit miskom juga dari grup informasi sekolah kan, sekolah ada itu. Nah itu ada miskomunikasi antara sekolah dan grup itu. Jadi yang seharusnya tuh dari awal seharusnya memang memakai OSIS hari Kamisnya, tetapi karena ada sedikit miskomunikasi jadinya ya ada oknum yang apa ya bahasanya, memberitahu lah itu kalau misalkan dari Senin hari Kamis itu memakai identitas. Itu sih. Diadakan pembicaraan bersama laki-laki. Nah, itu hasilnya bagaimana sih? Apakah sudah ada hasilnya atau yang berbeda saja? Kalau kemarin itu tentu saja tidak ada hasil yang signifikan. Namun di situ tuh kita hanya berdiskusi bersama orang tua kenapa hal itu tuh bisa terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya ibaratnya lebih ingin apa ya, mengetahui yang lebih dalam kenapa anak-anak yang seperti itu tuh bisa melakukan hal nekat itu. Gitu sih. Terima kasih. Sekarang kami sedang menjadi narasumber kepada Ariko Isatul Hamid dari kelas 11. Jadi di sini kami akan meminta pendapat Ariko mengenai kebijakan baru di SMA Negeri 2 Purwokerto, yakni absensi
jadi menurut Aiko itu efisien atau Iya. kalau menurut saya itu kurang efisien. Walaupun itu para siswa, tapi kalau dari saya sendiri itu kontra karena dari para siswa itu bisa saja tuh apa ya titip absen jadi kayak nitipin kartunya ke temennya. Ya sebenarnya Ini foto ini jadi kayak bagaimana cara menumbuhkan kesadaran tersebut. Nah kalau buat saya sih sebenarnya itu mempermudah, terus kayak lebih apa ya kedetek lebih lanjutnya. Soalnya kalau yang seperti sebelumnya itu kan tidak ada kartu. Nah itu tuh kadang ada yang menyebutkan kelasnya berbeda dari anaknya. Nah itu sebenarnya yang dibutuhkan itu kesadaran dari masing-masing. Kalau menurut saya ya solusi dari hal tersebut tuh bisa aja buat anak OSIS atau guru wali kelas itu menetap di kelas tersebut. Jadi kayak apa ya, biar yang titip absen itu tuh nggak titip absen lagi. Jadi kayak gurunya lihat kalau anak itu tuh ngetap sendiri atau anak OSIS itu ngelihat kalau dari siswa kelas tersebut tuh ngetap kartunya sendiri. Mungkin cukup itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat kau